misalkan badannya hitam aja kita poyokin, kita body shaming itu kan setiap hari di tempat Body kita. shaming. Wah ya setiap hari itu kita, dan itu nggak ada undang-undangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Mas Ili. Siap, Sal. Nih seminggu ini kita mengalami sebuah kejadian karena event yang seru. Hari ini tinggal lelah-lelahannya nih sebenarnya Mas Ili. Apa ya, Sal? Capek banget Mas Ili. Seminggu kemarin dan beberapa hari lalu acara puncaknya di komunitas, terutama di tempat ini di Rumah Sasongko, ada acara pernikahan antara putri bungsunya Mas Ili sama putraku berarti. Putraku, anak asuh Zaki sama Nabila. Selamat ya buat Zaki sama Nabila, akhirnya mencapai titik awal proses kebersamaan sampai akhir hayatnya. Amin. Amin. Mas Ili, aku ngelihat proses kemarin komunitas ngawal sebuah event. Aku lihat komunitas eventnya gila-gilaan sih supportnya. Mungkin karena juga Nabila orang yang memang di komunitas tahu siapa Nabila, terus support totalitas tuh aku ngelihatnya proses seperti pekerjaan atau kita biasa disebut proses pendampingan tapi di event. Iya. Wah itu menurutku keren banget sih Mas Ili. Event wedding ya. Event wedding, tapi pendamping bekerja sebagaimana mereka ngedampingin proses pekerjaan sampai setiap titik itu tercover sama orang-orangnya. Aku ngelihat komunitas bertugas dengan baik lah menurutku. Iya. Alhamdulillah. Dari sisi Mas Ili yang punya acara, itu kan sisi tinggal proses selanjutnya, tapi aku ngelihat dari sisi Mas Ili proses ketika melihat acara kemarin tuh Saibul Hajat ya, pemilik acara ya, yang punya hajat. Iya Mas Ili, prosesnya Mas Ili. Ya, Zal. Ya, buat teman-teman di komunitas di jaringan rumah usaha, aku pribadi dan keluarga, istriku Ririn, terutama Nabila dan Zaki, aku mewakili terima kasih berat ke teman-teman yang sudah optimal sekali bantuin kami di Asad. Keren. Nah itulah Sal, makanya asiknya di tempat kita itu kan Sal. Iya. Itu kan pendampingan itu kan sifatnya bukan hanya di dunia entrepreneurship. Iya. Tapi juga di dunia komunitas. Iya. Tapi sekaligus juga di dunia parenting. Betul. Dan ini rasanya yang harus disyukuri sekali ya buat kita semua ya. Iya. Aku selaku Sohibul Bait yang kemarin punya gawe itu dengan anak bungsuku atau anak terakhirku itu menikah dengan usia 19 tahun dengan putra angkatmu kan. Iya. Ya karena si Zaki ini kan yatim piatu. Iya. Kemudian kita bersepakat untuk minta izin ke Ima kakaknya, dan kemudian proses itu cukup lumayan kan karena proses itu kan ada drama-dramanya juga sekian tahun yang lampau kan. Betul. Alhamdulillah Ima mengizinkan, dan dari 3,5 tahun lalu atau 4 tahun yang lalu kamu angkat sebagai putramu kan. Iya, betul. Seperti itu. Waktu itu usia berapa Zaki ya? Usia 17, sekarang ke 20 ya? Iya, sekarang sekitar 20, hampir 21. Iya. Dengan proses kreatif kita bersama-sama, itulah ternyata proses pendampingan kita lakukan tuh begitu sangat semudah itu ya. Ya semudah itu tuh karena Allah kan izinkan, bukan karena kita ini bukan kita ini pinter kan. Kita ingatkan selalu adalah orang itu menjadi baik. Jadi baik. Iya, itu kan susah Sal. Karena hal pertama yang dituntut menjadi baik itu kan bukan si anak atau Minti yang kita dampingin kan Sal. Iya benar. Ya kan? Pasti kan disuruh dari kita ini kan berusaha kepingin baik terus. Betul. Tapi kan susah kita ini. Konsisten baik ya. Iya, kamu Tanjung Priok, aku di daerah tengah Batan yang daerah kumuh. Awal hidup kita itu kan sama-sama dari kalangan yang kurang beruntung dari sisi intelektual. Benar Mas Ili. Punya lingkungan besarku di Tanjung Priok, ya proses-proses menjadi baik itu kan kerja keras untuk bisa ada di lingkungan itu, karena ya orang-orangnya ya gitulah, terminal. Iyalah,
dirimu pasti aku yakin lah. Aku juga sama lah, kamu apalagi STM kan dulu. Iya, STM aku. Iya. Ya lah kita merubah diri kita sendiri aja untuk bergeser ke satu situasi ke situasi yang lain kan luar biasa. Bener. Semedi Sal, keluarnya darah. Kan kita Iya. ngerasain Perjuangan ya, perjuangan. Wih, gila apa? Pindah Gila. ruang itu beratnya karena tantangannya bukan teori Mas Ili. Yang kita hadapin kan praktek semua. Dan aku ketemu beberapa anak-anak di Kara Anak itu kan ngelihat bahwa sama, aku ketika melihat anak-anak itu tidak beruntung hidupnya, punya keluarga yang bermasalah, orang tua yang bermasalah, aku ngelihatnya ini kalau kita sebagai pendamping yang nggak nemenin dia, terus nih anak bakal dipegang sama siapa? Dipegang sama orang lain yang cuma ngambil kesempatan, kepentingan tanpa mikir masa depan mau dijadiin orang baik gitu. Sembarangan jadinya orang-orang bisa, makin banyaknya anak-anak sekarang nggak punya tujuan, pengen ngarah kemana. Aku kemarin ngelihat gini, ini aku mau benchmark nih Mas Ili. Oke. Kemarin ketika ngobrol sama Nabila sama Zaki ketika mereka cerita tentang proses mereka sampai ke pernikahan tuh kayak apa. Ada satu poin yang aku temuin di situ ketika Zaki sama Nabila itu udah berteman, udah ngobrol, udah banyak lah diskusi intens. Tapi ternyata bahkan Nabila ngerasa bahwa satu sama lain saling memotivasi. Dari mana? Dari achievementnya. Wah, Nabila bilang bahwa ya, ketika Zaki punya rumah usaha, aku ngerasa bahwa wah Zaki hebat ya udah punya rumah usaha. Ini kan benchmark. Mas Ili selalu mengingatkan kita tentang cari musuh imajinasi. Cari musuh imajinasi, cari benchmark, cari orang-orang terdekat yang bisa dijadiin tujuan pertama, entah itu tujuan antara, sasaran antara, yang pasti bukan sasaran utamanya. Nah, benchmark Mas Ili. Kalau Mas Ili sering gak sih ketemu sama orang-orang yang jangan suka ngebandingin satu sama yang lain gitu, atau orang tua kalau kita ngomong ke parenting, anak jangan dibanding-bandingin. Sudut pandang Mas Ili gimana Mas Ili tentang membandingkan dan benchmarking? Kita ini kan harusnya fair ya. Kita ini sebaiknya juga terus sadar bahwa hidup itu harus benar-benar jujur terhadap diri sendiri. Pertanyaanku cuma begini Sal. Ketika kamu bertanya soal begitu, soal benchmark, pertanyaanku cuma begini. Ketika dirimu saatnya pas pada satu waktu dulu, entah waktu kapanpun itu jatuh, kamu tuh perlu melihat orang yang lebih jatuh atau kepingin lihat orang yang berhasil? Berhasil pasti. Bener kan? Iya. Semudah itu sebenarnya. Naluri ya. Iya, makanya kalau di satu titik kemudian agama mengatakan boleh jadi jangan membandingkan. Tapi mungkin ada hadis yang lain bisa mengatakan bahwa suruh saling membandingkan. Contohnya ada, soalnya misalkan ini kata-katanya sesederhana kalimat bebasnya gini, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah itu namanya suruh berlomba. Kalau berlomba kalau tidak membandingkan atau tidak dengan cara benchmark, dengan cara apa? Iya benar. Nah kemudian berikutnya adalah tugas kita sebagai manusia individu personal gitu ya. Itu kan harus lihat gini Sal, cari sesuatu yang kita ingin. Jadikan yang ingin itu jadikan motif kita. Jadi ingin itu panjang, motif itu pendek. Ingin itu besar, panjang itu. Tapi bangun motifnya. Motif itu melihat orang yang bersangkutan siapapun. Dan rata-rata adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita yang berhasil. Bisa di dalam satu komunitas, bisa di lain komunitas atau di manapun. Ambil orang itu sebagai, kalau aku bilang namanya tokoh lekatan di dalam pikiran kita. Tokoh lekatan. Untuk sementara, tokoh lekatan itu nggak harus selamanya. Nah, jadikan orang yang hebat ini, yang sedang kuat ini, tempel ke pikiran kita. Jadikan dia musuh kita. Tapi hanya di dalam imajinasi kita. Bukan dengan orangnya kita tahu dia presnya bagus, kemudian kita sakit hati dan terus kita sama orang itu kita nggak suka dengan cara main di belakang, suka ngerasani nggak bagus gitu kan, itu nggak baik. Tapi justru orang itu kita panggil di dalam alam pikiran kita jadikan musuh atau sparring partner dalam berpikir itu jadikan apa, benchmark kita. Jadikan imajinasinya itu rasanya akan lebih punya ukuran sih. Pada akhirnya benchmark itu
titik tolaknya kepada ukuran sih Sal. Supaya kita tuh bisa punya KPI-nya kita sendiri tuh. Ya, kira-kira gitulah gampangnya gitu. Iya. Pasti ada ukurannya. Iya. Supaya kita tahu kita udah nyampe ke situ atau belum gitu ya. Setuju. Iya. Nah, aku balik lagi nih Mas Ili. Mas Ili ini anak ketiga putri. Ini achievement, menurutku achievement. Mas Ili udah 3 dan udah selesai. Nikahin anak sudah 3. Kayak kita tuh pada di belakang kemarin begitu selesai nikahan tuh masih enak ya. Udah selesai nikahin 3-3-nya. Tanggung jawab sebagai orang tua sampai menikahkan sudah dilaksanakan. Selanjutnya apa rencananya Mas Ili? Selanjutnya aku ya ngapain ya Salaku? Habis ini ke makam-makam lah pasti. Ke makam? Iya, ke makam-makam. Terus ya kan hobiku ke jalan naik mobil, menikmati berkendara dan terus jalan pasti ke masjid lah, masjid besar di setiap kota. Terus kemudian ke makam-makam lah. Ya. Emang dari dulu gitu Mas? Lah Sejak ya senengnya gitu. Ya sejak tua, bukan karena sejak muda, sejak tua. Muda malah sama juga itu naluri. Bahwa kita sadar tidak akan lama lagi kan juga akan sudah meninggalkan alam kegiatan kita ini sehari-hari kan pasti kan gitu. Kalau kita dekat dengan makam-makam itu kan juga akan apa ya, banyak sisi yang kita menjadi lebih tahu diri gitu aja. Lebih tahu diri. Iya, lebih tahu diri. Ya ke makam-makam itu kadang-kadang ya bisa cari nomor toh, saya kan boleh. Aku cari nomor togel kan ya boleh. Cari nomor. Udah lama tuh Mas Ili nggak dengar cari nomor togel. Togel ya? Aku di Priuk dulu umur berapa? STM. Masih sibuk ngeliat orang. Kan dulu kita pernah bahas tentang dulu SD SB itu kan diizinin di negara kita ya. Iya, aduh. Gantinya togel gitu masih jalan. Nah, masih ada nggak ya sekarang ya? Nggak tahu. Udah nggak ada circle-nya. Ya balik lagi. Jadi nggak lah, aku tawasulan lah pokoknya. Tawasulan. Udah ucapin terima kasih ke Allah. Ya udah lah, gini sudah harus bersyukur. Nggak kurang-kurangnya harus ngapain gitu yang udah Gusti Allah sudah memberikan kesempatan yang besar dalam hidup kita ini. Yeah. Aku, keluarga, udah. Sudahlah sekarang saatnya kegiatannya kan begitu-begitu. Kegiatan tenis, pekerjaan pendampingan kan itu kan tinggal disambi-sambi aja. Ya nomor satunya adalah pasti dengan usia kan harus banyak membatasi diri aja. Tahu diri aja. Tahu diri ya? Ya, ini Sal, balik lagi ke benchmark. Gini Sal, kalau kamu berangkat dari kata-kata misalkan bersyukur aku dengan usiaku sekarang 50 lebih. Sekarang aku 53 lah. Ya 53, 54. Sekarang usiamu berapa? 41 tahun ini saya. 41. Putramu paling kecil usia berapa? 13. Kita hitung bareng-bareng. Ya. Karena harus jadi capaianmu. Ya. Ini cara ngitung benchmark sederhana gini. Oke. Kalau putramu 13, kira-kira kamu bayangkan putramu tuh nikah umur berapa dengan pembanding Nabila umur 19 nikah. Kira-kira kalau aku perkirakan paling lama usia 24, boleh nggak aku nyebut 24? Paling nikah? lama 24. Paling lama kan? Kan karena kita sudah konsep kan ini. Betul. Ini kan konsep. Udah ada. Nabila nikah umur 19 sampai maksimal 20, 19 kan ini. Anakku rata-rata nikah umur 21, itu konsep. Oke. Itu konsep, nggak main-main. Aku serius soal ini. Ya. Tahu kan? Ya. Hitung Sal. Kira-kira 24 dikurangi 13 berapa? 11. 11. Benar, 24. Oke, kira-kira 11. 24 tahun. Kalau sekarang kamu usia berapa? Sekarang 41 Mas Ili. 41 tambah 11 berapa? 52. Bayangkan Sal, kamu bisa mencapai lebih bagus dari aku. Ngerti nggak? Iya. Usiaku 53-54 sekarang. Kamu nanti anak kamu andaikan Ali nikah umur 24. Ya. Syukur kurang dari itu. Ya. Dan ini sudah jadi konsep di tempat kita. Karena anak-anak kita itu kan mesti main lab cepat. Iya. Tapi harus ada guru, harus ada pendamping. Iya. Itu karena pentingnya belajar itu harus ada punya guru. Bahayanya orang belajar itu sendirian sebenarnya itu. Bahaya. Di komunal itu kita itu, di komunitas kita itu kan semuanya ada pendampingan dan sangat serius. Yeah. Bahkan di parenting, bahkan di pernikahan, ya kan? Yeah. Bahkan di bisnis kan semuanya kita lakukan itu. Pendampingnya.
Poinnya adalah ketika dirimu usia 51 kira-kira, putramu umur 24 tahun si Ali itu, kamu tuh sudah lebih santai daripada aku, Sal. Amin. Iya, Kebayang 51 ya. Kamu lebih sangar lagi. Tapi harus konsepnya harus dari sekarang. Tapi bayangkan kalau Ali usia 21 udah nikah. Dan aku lihat Ali dengan posisi sekarang 13 tahun dengan kemampuan yang sekarang. Itu lebih bagus dibanding kemampuan anak-anakku yang lain, yang 3 ini, dibanding Ali sekarang. Bayangin nggak? Apa komentarmu? Iya. Aku masih ngomong gini aku jadi, iya juga ya. Berarti putraku pertama Hussein umur 16. Sudah bisnis. Udah Sudah punya, ada manajemen. punya usaha, udah ada manajemen. Sudah gaji Umili. Ah iya benar. Serem kan? 16 tahun kakak. 16 tahun. Dia ngobrol bahwa umur 22 dia udah siap. Siap itu dalam artian secara umur, secara kemampuan dan yang lainnya, apa yang materi untuk pernikahan tuh dia maunya dia siap di umur 22. Terus aku mikir, umur 22 berarti kan 6 tahun lagi ya gitu. Aku 41, 45, 46 aku udah mantu nih kayak Mas Ili gitu. Terus Mas Ili ngomongnya justru yang dihitung bukan yang depan, malah yang belakang. Ya toh. Iya, aku 50. Kan ragil, anakku ragil. Ragil Kan ya? kamu juga anakmu ragil dong. Betul, Hitungnya betul. sama kan? Bener. Kamu baru 51 loh, Sal. Ntar. Satu ya. Itu pun Ali ini kan umur 24 tahun loh. Hitungannya paling telat 24 Iya, gitu ya. berarti kamu lebih bagus. Aku sekarang usia 53 lah sebut. Tapi anakku kan 19. Coba bayangin kalau Ali nanti nikahnya 19-20 tahun. Kamu usia berapa? Belum 50, Sal. Cakep lagi tuh. Masih bisa keluyuran, masih bisa buat medan pertempuran terus. Iya benar. Medan pertempuran, ingat obrolan Mas Yoga kemarin. Medan pertempuran yang kita buat sendiri ya Mas Ili ya. Lah iyalah. Kebayang? Benchmark dengan posisi aku, Mas Ili nge-benchmark. Aku nge-benchmark Mas Ili secara usia dan ngomongin pendampingan secara keluarga. Umur 19 tahun Mas Ili. Pendampingan Mas Ili sama yang paling bungsu. Ini kan pertarungan, mungkin aku nggak tahu apa bedanya Kak Anis sama Nabila ketika ketemu sama Mas Ili, ketika Mas Ili dulu dan Mas Ili sekarang kan aku ngelihatnya katanya kan lebih tenang dibanding yang dulu. Nah, proses pernikahan kemarin bagaimana Mas Ili? Alah, aku kalau punya gawe itu kan teknis Sal. Oh iya. Orang lain kan biasanya pakai filosofi, emosi. Aku kalau punya gawe di setiap kali Anis waktu itu nikah, kemudian Salma, Nabila, aku aja siang tetap tidur. Sempat ya Mas Ili? Iya nanti, ya kan kamu tahu aku. Iya benar. Itu kan buat orang lain penting, buat aku kan peristiwa sakralnya ya waktu akad aja sudah. Yang lain tuh pesta itu apa seneng-senengnya atau resepsi atau syukurannya tuh ya kan hanya melayani orang datang. Benar. Tapi kan harus serius kan. Benar. Maksudnya nggak tegang. Orang lain kan ribut kan biasanya gitu. Nah kan kamu tahu. Iya benar. Kamu kan barengan kan Mas. Jadi ya, kamu yang bantuin juga jadi panitia. Iya. Nah rata-rata di tempat kita di jaringan rumah usaha kalau punya gawe kayak gitu. Karena mentalnya udah dapat. Mode mentalnya udah dapat. Ngerti artinya orang menikah itu apa. Karena udah nggak penting soal apa. Bahkan rata-rata di gedung pun tidak tahu di kita. Iya maksudnya. Udah, kita semua nikah di rumah, sederhana, nggak yang neko-neko. Mau dianggap orang apa itu, apa ini, sangat tidak penting. Sangat tidak penting. Iya itu tidak penting toh. Dan kita sudah bilang sama semua orang, jangan nyumbang gitu. Misalnya gitu, kalau yang datang itu, lah kan kemarin pada nyumbang kan ya tidak lah, orang datang aja kita sudah ngerepotin, salah. Di pernikahan kita, orang datang ke tempat kita, hatiku tuh udah nggak enak loh Sal. Kok bisa nggak enak Mas Ili? Ya nggak enak tuh Sal, lah kan repotin. Ya maksudnya ini sama juga ketika aku dapat undangan nikah, apa aku seneng nggak seneng Sal? Ini mau jujur bener serius. Iya. Aku mending ngirim sumbangan sudah nggak usah datang. Doa, yang penting doa gitu ya, doain Iya, sama itu kirim jauh lebih penting. amplopnya. Nah, itu kan banyak peristiwa pengabaran bahwa ini sudah sah, legal kan gitu. Iya. Mungkin pikiranku agak tidak cocok mungkin ya dengan kebanyakan orang. Lah tapi aku itu memang seboles gitu lah piye. Yang penting kau pada saat ngerepotin keluarga besarku, Iya. keluarganya besanku yang dari Jakarta. Jakarta itu dan sebagainya.
Yang penting kan ditata rapi aja, ngerti, terus namanya proses etikanya aja yang aku harus tahu diri. Etika. Kan itu kan yang nomor satu, adabnya aja, karena aku posisi yang didatengin, yang ditamonin, dan apalagi rata-rata keluarga besarku itu adalah keluarga yang lebih tua dari aku, karena aku nomor 11 Masih dari 11 bersaudara lah, bayangin nomor 11 Nomor 11 dari 11 bersaudara ya, aku yang punya santai sih. hajat. Aku kemarin santai banget sih ketika Santai, Mas, ya? Nabila Zaki itu lah, waktu Salman juga begitu, waktu Anis itu ya acara syukuran waktu itu kalau nggak salah Anis ya 3:30, besanku tuh nungguin, aku masih jam 3 masih tidur beneran. Walas bener ya. aku dan Mas Ili cerita tuh aku mikirin, iya ya, apa yang terjadi sama aku di Jakarta itu tidak terjadi di sini di proses pernikahan. Dimana kami di Jakarta tuh tegang. Ya Mas Ili tahu lah, tegang punya hajat itu kan takut makanannya kurang, undangannya kebanyakan, mikirin biaya dan yang lain-lain. Dan mesti ada gedung karena tempat tidak memungkinkan untuk bikin acara. Sementara di sini ya di rumah aja, nggak harus keluar uang puluhan juta atau sekian ratus buat urusan sekedar sewa gedung. Ya, makan alhamdulillah terpenuhi. Karena kan sponsor dari teman-teman komunitas. Aku kan serupiah uang juga nggak keluar kan, soal makan itu yang ngurusin Mbak Neng, ya dirimu, ya teman-teman semua kan. Nah enaknya asiknya itu, oke, di luar biaya. Bahkan di acara itu aja kan kita ngeluarin durupres, uangnya dilempar-lempar. Ya mau 1 juta 2 juta uangnya dilempar-lempar gitu. Tapi kan seru gitu loh. Kita itu kan justru harus memuliakan orang yang datang. Betul. Sesantai gitu. Santai banget kemarin acaranya. Seneng aku ngajarinnya seneng. Ya udah karena urakan aja kita ini, bukan karena kita ini sok gimana. Nah, kita kan memang kepengennya original. Walah udah juga dulur kabeh rak wis duwite engko ana durupres pakai spinner dilempar-lempar gitu rak wis ngasihnya. Udah. Pesta semua bahagia, bahkan yang tamu nggak boleh bawa sumbangan, yang tamu nggak boleh bawa amplop apa-apa, justru malah pulang dibagiin hadiah sama tuan rumah. Istimewa nih tuan rumah. Iya, bukan tuan rumahnya, komunitasnya. Komunitasnya yang istimewa. Yang bikin komunitas. Aku malah mikir gini Mas Ili, benchmark, balik ke benchmark ya. Pernikahan yang hari ini atau kemarin kita laksanakan bareng-bareng di rumah Mas Ili itu kan akan jadi benchmark Mas Ili. Minimal aku loh. Ya, minimal harus. Aku akan membuat ini benchmark. Bahkan ketika putraku mungkin akan nikah, aku bisa jadi kalau masih bisa nemenin, aku akan bilang sama dia bahwa loh, nggak inget nikahan yang dilakukan di komunitas itu nggak pakai gedung, justru tempatnya sederhana, makanan semua ada, terus tamu-tamu nggak macem-macem yang diundang-undang, saudara-saudara terdekat, teman-teman komunitas. Yang lain bukan nggak diundang, berkabar aja, nggak harus jadi undangan. Hari ini kita bersyukur juga bisa ngirim kolega-kolega kabar lah, tentu ke teman-teman pebisnis yang mentor-mentorku yang sekarang usianya juga di atasku. Ini kami hari ini tadi ngirim-ngirim udah pada WA ke toko-toko lah, toko-toko Jawa Tengah ya kan, tetap kita harus sopan. Betul. Memberi kabar memberi kabar sambil bawa informasi ke mereka. Udah ngirim-ngirim orang hari ini. Ini salah satu orang terkayanya Weleri, namanya Pak Christian yang punya BPR Gunung Mesti. BPR. Gambarnya kayak gini Sal. Nanti coba deh. Terus difoto dikirimin ke. Sudah telepon tadi ngobrol, pengen jagungan, nanti kepingin ke Kampung PC. Siap. Pak Christian. Tulisannya diwolak-walik tetap enak. Tapi kan ini seneng-seneng loh. Semudah itu. Hidup kita itu kan, ya kalau beliau datang mah, dia kalau Pak Christian itu kalau nyumbang 2M ya Pak Christian ya. Paling enggak 2M tuh kalau Pak Christian nyumbang. Nah aku ngerepotin. Enggak masalah. Udah lah. Dan beliau-beliau itu yang teman-teman kami yang sudah sepuh-sepuh, yang senior yang sudah sangat kaya itu, ya kalau ngedepin Ili ya begitu, dari dulu ya begitu. Otentik ya? Iya, dulu ada. Kalau satu saat Mas Sandiaga Uno itu tempat kita aja kita kerjain kalau datang. Kerjain maksudnya? Iya, seneng dia. Kalau Mas Sandi datang ke tempat kita kerjain.
Dulu ada satu waktu minta ulang tahunnya di JRU. Ulang tahun. Iya, ulang tahunnya Mas Sandi aja minta di jaringan rumah usaha. Oke. Ya seru-seruan gitulah, pokoknya uraan gitulah. Kasih patung hidup, tahu nggak yang di jalan-jalan itu? Nah, itu padahal diem gitu agak banyak, terus pakai tak kasih drumnya drum black itu, tapi di rumahnya dinas wali kota waktu zamannya Pak Marmo atau siapa aku lupa gitu. Di rumah dinas. Protokolernya udah nggak ada, pokoknya kita tanggung jawab, kita nyata bisa asal semuanya dialog dengan niat baik sih, kembalinya ke niat, berusaha untuk menjadi orang baik dan punya niat baik yang penting. Kan itu yang itu Sal. Kalau pendampingan atau balik lagi ke benchmark itu kan kalau kita kebanyakan berpolitik kan ya repot Sal. Hidup itu kan kemudian bermasalah karena kita kebanyakan politik kan di kitanya, di dalamnya kita loh. Iya. Ya sama lah, kamu kalau mau hidup sama kita di jaringan rumah usaha kebanyakan kepingin drama di dalam, kepingin main-main politicking office, ayo pasti ketahuan lah. Kita ini kan terlalu jujur soal ngomong itu. Iya, justru malah nggak jujur kalau terlalu banyak berpolitik, drama gitu malah. Iya. Di dalamnya apa, yang dikeluarinnya apa, malah beda. Kan orang nggak bisa juga terus-terusan bohong kan Mas Ili? Iya, karena culture yang kita sudah bangun itu terlalu jujur. Betul. Iya. Betul. Misalkan kayak aku nih suara tipis, ya aku jelek, suaraku tipis ya begini, terus ngapain gitu? Allah kasih begini, ya nggak apa-apa. Iya. Bahkan yang misalkan badannya hitam aja kita poyokin, kita body shaming itu kan setiap hari di tempat kita. Body shaming. Wah ya setiap hari itu kita, dan itu nggak ada undang-undangnya. Ya diri kita kan nggak ada hukuman, udah. Iya, kenapa kita jujur malah takut ya Mas Ili? Ya itulah karena di masyarakat nggak takut dibilang nyakitin orang. Bahkan di beberapa tempat Mas Ili kalau cerita tentang ada satu saudara kita di komunitas Mas Reza gitu punya difabel atau aku masih ngomong difabel. Mas Ili ngomong ini orang apa cacat gitu. Nah ya memang cacat, nggak bisa apa. Iya. Nanti kapan-kapan suruh kita ajak dia wawancara. Kita undang ya. Kawan kita, sedulur kita yang cacat ya. Tapi kan otaknya nggak cacat, otaknya keren kan. Dia petarung di medan pertempuran yang tempatnya rawa-rawa kan istilahnya. Pertempurannya keras sekali. Iya, keras kan hidup dia. Luar biasa sih menurut aku. Sama lagi balik ini Sal. Ketika Nabila dengan Zaki dengan usia sekarang ini, pertanyaannya siap nggak siap? Ya sudah biarin gelindingin aja udah. Iya. Tapi dengan adanya kita ini sebagai orang tua tetap mengitarinya, ya nggak siap, ya nggak kuat mungkin. Ya asal ada pengawasan, ada obrolan, ada selalu mastermind, ya pasti kuat. Lingkungan itu sangat penting. Iya, benar. Yang nggak kuat dikuatin sama lingkungannya akan jadi lebih kuat lagi. Iya, makanya pendampingan tuh menurut aku hal yang harus dilakukan oleh setiap orang sih. Ya ketika aku mau di dunia agama ya harus cari guru. Aku di dunia bisnis ya harus cari mentor. Iya. Tapi kan orang kadang-kadang sok percaya diri. Kepengin jadi mentor tapi nggak pernah cari mentor. Overconfidence berarti. Ya nggak tahu apa. Terlalu mungkin percaya sama diri sendiri. Iya. Mungkin bukan semata-mata percaya diri sendiri tapi ya angkuh ya namanya. Iya, tingkatnya udah nggak percaya diri tapi udah terlalu tinggi banget, udah angkuh. Nggak bisa Kak. Sekarang kayak aku ini banyak belajar ke dirimu. Kamu masuk ke jaringan rumah usaha berapa tahun terakhir ini kan aku justru banyak belajar hari ini. Iya. Dan ini setengah mati kan belajarku ngikutin cara berpikirmu tuh kocar-kacir so. Ya tapi kan alhamdulillah kamu kan nggak membuat aku keseret-seret karena begitu aku agak jatuh keseret kan kamu nungguin dulu. Ini loh Mas, pelan. Alhamdulillah lama-lama mengerti media bermain di dunia di dunia vokasi ya. Kalau kamu kan hanya di vokasi main dengan kementerian begini begitu. Sekarang kamu ke depan dapat proyek kementerian tuh alhamdulillah berapa duit dipercaya. Itu gila-gilaan itu PT Karya Anak Indonesia dapat duit yang alhamdulillah besar banget lah itu. Mas Akbar juga alhamdulillah dengan PT yang lain dapat dipercaya lagi. Dan itu nilai itu buat kita fantastis loh Sal. Besar banget. Sementara kita ini siapa? Belajar juga barusan gitu. Itu apa karena kita pinter? Enggak Sal. Ya benar pasti. Jangan percaya kalau kita ini pinter, jangan percaya orang-orang pinter tuh pinter, jangan percaya. Aku boleh bilang. Makanya
belajar menjadi orang Baik. berusaha menjadi baik susah, Sal. Susah Mas Ili. Dengan niatnya sendiri itu susah, Sal. Benar Mas. Makanya benchmark itu balik lagi harus punya niat yang baik dari diri kita sendiri, bukan cari musuh. Iya. Tapi justru cari musuhnya itu hanya di imajinasi kita, itu adalah prestasinya yang kita musuhin, Iya. bukan orangnya. Iya. Gitu, Sal. Prestasi orangnya yang kita jadiin musuh untuk bisa kita tandingin terus ya Mas Ili. Benar. Achievementnya ditandingin. Aduh, mantap Mas Ili. Terakhir Mas Ili, di sesi ini terakhir. Zaki dan Nabila, karena kita tadi bahas tentang benchmark sama pernikahannya Zaki Nabila. Ya. Sebagai pendamping, Mas Ili sebagai pendampingnya Nabila secara biologis, pendamping Zaki di ideologis, Mas Billy juga pendamping aku di ideologis gitu. Harapan untuk pasangan muda dari seorang Mas Ili, boleh dari sisi orang tua, boleh dari sisi pendamping. Terutama aku malah ingin lihatnya ke sisi Zaki, karena Zaki kan orang yang sama Mas Ili dikasih, anakku diminta, aku kasih, tapi ingat tugas-tugas yang mesti dikerjakan sama seorang pemimpin keluarga. Monggo Mas Ili. Kebayang ya, Zaki itu dari keluarga seperti apa, sementara yatim piatu. Ya. Nabila betapapun kan tetap pada posisi yang jauh lebih bagus. Justru ini partner yang sangat bagus, Sal. Kenapa? Karena pada akhirnya Nabila itu harus banyak belajar dari sisi Zaki. Iya kan? Dan dia harus benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang Zaki. Itu kan jadi pelajaran empati bagi si Nabila. Iya. Kebayang ya? Kebayang. Sementara aku kebayangkan, aku cari mengizinkan dia jadi mantuku aja, nggak ada bapak ibunya loh. Iya. Dan itu aku santai gitu, karena itu udah pilihan Nabila. Iya. Aku ngikutin itu. Nah dari sisi Zaki, pasti seru. Karena kan berarti memasuki budaya baru. Iya. Iya. Pasti. Misalkan, aku bilang gini nih sama Zaki. Iya. Zak, kamu itu bukan meninggalkan dunia kekurangan. Iya. Kamu tuh langsung masuk lompat ke dunia kemakmuran. Aku ngomongnya gitu. Dan itu seterus terang itu. Jelas. Iya jelas. Iya. Terus pertanyaanku tak terusin, Sal. Sampai ke puncaknya gini puncaknya. Motif kamu ketika ingin menikahi Nabila pada saat itu, ada nggak motif materialnya? Serem tuh. Ya kan aku orang cukup, Nabila layak bertanya seperti ya. itu. Terus Tapi apa ada pertanyaan seperti itu dari bapak mertuaan? nggak berani pasti. Iya kan masih nggak umum gitu. Aku tanya gitu. Zaki jawabnya lolo. Tapi aku seneng. Kan bingung dia jawab apa. Aku malah justru motivasi gini. Kamu salah kalau kamu jadi anaknya Om Billy nggak punya motif material. Salah. Kamu harus targetnya kalau aku mati kamu dapat warisan. Harusnya gitu si Zaki. Nah, bayangin itu. Iya. Arah pembicaraanku kebayang nggak kamu? Kebayang. Coba kamu arah pembicaraanku kemana? Kamu ini urusan teknis, tapi aku nanti lari ke filosofis, kemana arahnya? Iya, aku melihatnya satu sisi di mana Mas Ili kan Mas Ili kan selalu bilang, aku konsep jelas, tapi urusan operasional itu pasti aku akan bisa improvisasi. Kalau Mas Ili kan biasa bilang gitu. Pertanyaan itu kan pertanyaannya sepertinya kontekstual aja, tapi di belakang pertanyaan itu ada jawaban yang menguatkan bahwa cara berpikir jadi penting, terutama ketika kita ngomongin materi. Orang kan takut dianggap materialistis, Mas Ili. Ya. Orang takut dianggap materialistis. Bahkan pengennya soalnya baik lah. Aku nggak cari materi gitu. Sementara Mas Ili mematahkan prinsip itu. Justru malah kalau kamu nggak milih materi justru salah karena punya kesempatan untuk memanfaatkan bahasanya, menggunakan dengan bertanggung jawab. Tapi tadi bertanggung jawab tadi menurutku yang di belakang pertanyaan Mas Ili tadi, gitu kan Mas Ili? Setuju. Benar. Artinya saya sedang memberikan tanggung jawab lebih besar. Ketika Zaki memasuki dunia kemakmuran itu, dia harus bertanggung jawab untuk meneruskan legasiku kepada legasi kan itu. Ya, warisan. Ya, warisan. Karena kenapa? Karena dia kepala rumah tangga yang imamnya adalah
Zaki, yang mengikuti adalah Nabila yang notabene anakku kandung, kan gitu logikanya. Dan itu sederhana, dan itu logis, bukan peristiwa emosional, itu peristiwa logika. Kan semudah itu sebenarnya. Dan nggak apa-apa, justru aku dorong terus supaya Zaki banyak belajar lebih jauh. Maka kekurangan Zaki dan Nabila itu, yang dua anak ini nggak punya ijazah SMP dua-duanya. Bahkan ke atas kan nggak ada ijazah lagi, tapi kan menariknya dia mengambil kesempatan, keberanian memasuki ruang baru ketika nikah, tetapi pelajaran berikutnya dia harus bersepakat untuk intelektualnya harus di atas sarjana, minimal S1. Itu PR-nya yang berikutnya sekarang. Sekarang ini kan itu. Nah, kekurangan dari anak-anak homeschooling itu adalah itu sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa ngikutin cara intelektual pergaulannya menengah kota, gitu. Tapi insya Allah kalau di kita kan karena memang lingkungannya rata-rata juga orang-orang pinter-pinter S2 dengan pada lulusan luar juga, rasanya sih itu moga-moga bisa dicapai bareng-bareng lah dengan syarat pendampingan. Siap, mantap. Oke Mas Ili, sesi ini sepertinya cukup dan aku senang sama obrolannya. Terima kasih banyak Mas Ili. Terima kasih, Sal. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.